Hello Nadesha, welcome to my life. Cheers, meh. Jadi, hari ini kita bikin podcast lagi, guys. Capek banget ya. Dan ditemenin abang-abang ganteng. Oh, anjay, ganteng banget nih orang. No, I'm not. Wis. Namamu siapa, Bang? Let me introduce you with myself. I'm Sylvester or Satria. Anjay. You name it. But many people just on this community manggil saya dengan sebutan bad boy. I don't get why. Kenapa orang-orang itu memberikan saya julukan seperti itu? But I kinda like it. Yeah. Karena aku nggak nyeting English yang subtitle otomatis, jadi kurasa kalian memahami itu. Tapi on pointnya, coba diangkat sedikit Bang, sebelah kirinya Bang. What? Nah, itu jawaban dari pertanyaan kalian ya. Sedikit disclaimer, saya bukan satanik. I'm not a satanic. Ya, itu kalau masalah tato mungkin bisa dibahas di segmen terpisah kali. Bukan segmen terpisah, mungkin nanti ada di dalam-dalam kali ya, kita kulitin biar teman-teman nggak sedikit kagok, cuman itu untuk impresinya. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang komunitas dan kelompok kuning Fixed Gear Palangkaraya nih bersama Bang Sylvester atau aka the Bad Boys. Anjay. Musik bad boy. What you gonna do when the dance for you? How you today, brother? As always, I'm good. But sedikit terkejut sebenarnya, sedikit terkejut. Kenapa? Karena tidak pernah terbersit dalam pikiran kenapa kok diundang ke sini. Ini jangan-jangan mau dijebak nih. Gitu kurang lebih. Tapi kaget gitu ya, ada perasaan kaget. Little bit. Kenapa berpikir dijebak? Memang orang-orang di sini tidak pernah menjebak siapapun, cuma diajak ngomong aja. Ya. Enggak kan gini, ada sedikit background kenapa. Enggak ada skrip bro, enggak ada skrip, bayangkan. YouTube macam apa ini? Podcast macam apa ini? Bayangkan bro, bayangkan. No script. Ya, itu benar sih, men. Jadi kayak 3 jam yang lalu aku ngajak teman-teman untuk bikin podcast sih. Memang nggak seproper itu sebenarnya. Cuman kenapa kita nggak maksimalkan gitu loh. Tapi kita akan terus asik gitu ya. As always asik. A6 karena kita Anang Hermansyah. A6 A sick. Anjay, A6 A fucking sick. Oke, Bang Bad Boy. Udah lama main fiksi? Secara resmi sebenarnya baru tahun 2023 akhir. Pertengahan 2023. Harus diralat ya. Nggak begitu lama ya. Sebenarnya aku tuh nggak pernah menggeluti satu hobi pun secara intens sebenarnya. Karena ya aku nggak pernah mengklaim diriku sebagai seorang yang mudi. Aku nggak pernah mengklaim seperti itu. Tapi ya aku belum pernah menemukan sesuatu hal yang bisa membuat aku sebegitu interestingnya sebenarnya. Sebegitu deep sehingga aku harus tenggelam masuk ke dalamnya lebih dalam. Jadi kurang lebih begitu. Dalam banget nih ya. Betul sekali. Jadi sampai suatu akhirnya aku menyadari bahwa di tempat ini ada suatu hal yang selama ini aku cari selama berpetualang dalam kehidupan. Berpetualang dalam kehidupan. Bayangkan teman-teman. Berpetualang. Udah kayak Tarzan ini. Iya. Oh gitu ya. Jadi gara-gara berpetualang dan menemukan sisi seksinya dari kelompok ini akhirnya bertahan gitu ya. Yep. By the way, kelompok ini kelompok apa nih, Bang? Sebenarnya pertama kali kesini saya juga agak bingung. Ini sebenarnya aku, gue, lo, whatever, senyamannya. Yang penting kita anak-anak pik banget nih. Iya. Palangkaraya indah kapuk bro. Asik, itu dia teman-teman. Ya. Jadi sampai akhirnya begitu lama, kok awalnya membosankan. Sampai akhirnya di suatu momen tuh ada satu gebrakan. Kenapa akhirnya si bro ini mengajak lebih dalam masuk. Ketika masuk itu ternyata, oh ini yang selama ini aku cari. Mencari sesuatu.
ketika kalian semua mencari cinta, Anjay. kalian lupa ada keluarga yang harus dibina. Waduh. And this is family. Anjay, udah kayak Dominic Toretto aja udah garasi skit nih. Iya. Jadi minum kopi guys. By the way, kami tidak di-endorse, Tapi dibeliin tapi dibeliin. Bang Boy. Makasih Bang Boy. So thanks, big thanks for you bro. Mungkin abang bernaung di kelompok kuning, namanya apa nih bang? What? Abang kan berkomunitas ya, karena abang bilang tadi family itu, family. Iya. Berarti kan tidak hanya secara personal, berarti kan kelompok tuh. Betul. Nah dalam kelompok itu, nama kelompoknya apa tuh bang? Kalau boleh tahu akar sejarah terbentuk kelompok itu mungkin gitu. Secara singkat saja ya. Kagem banget nih ya, Iya, singkat saja. Secara singkat, bendera kuning ini diberikan sebuah nama, yaitu single fighter. Kenapa single fighter? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa single fighter? Kok nggak duo fighter, nggak trio fighter, nggak quartet fighter gitu kan? Nah, jadi sedikit background, karena single fighter itu berangkat dari karakter yang bersepeda secara individual. Bukan secara beramai-ramai, itu awalnya. Jadi karena berangkat dari individual itu, akhirnya diberikan nama single fighter. Simple kan? Emang. Tapi bridging-nya bagus banget ya. Tapi berangkat dari situ, kenapa namanya jadi single fighter tadi. Single fighter, petarung-petarung solo yang akhirnya membentuk sebuah kelompok gitu ya. Betul. Singkatnya seperti itu. Ngomong-ngomong nih bang, apa sih sebenarnya yang membedakan single fighter ini dengan komunitas sepeda lainnya menurut abang nih? Komunitas sepeda. Kita berbicara komunitas sepeda. Jadi sebenarnya cara aku memandang itu, di mana ada satu orang atau beberapa orang yang bisa mengatur atau menjadi racun lebih, atau bisa ini mempengaruhi orang, atau yang bahasa kerennya yang kita kenal itu influence or whatever. Jadi dia bisa lebih membuat orang-orang itu terpacu lebih dalam untuk memainkan sepeda. Jadi yang mereka bilang itu hobi. Hobi, kesenangan atau apalah itu, ketika kalian masuk sini, kami tidak peduli apa latar belakang kalian. Jadi begitu kalian sudah menginjakan kaki di bengkel ini, RIBC ini. Anjay, nggak rebek nih, RIBC. dia sering ngeledek ke bengkel gue guys, rebek gitu anjir. Tapi kali ini dia benar. Oke, lanjut. Disitulah kalian menjadi bagian. Nah, kenapa berbeda? Karena ada beberapa hal yang membuat aku berpikir tempat ini cukup berbeda. Dimana ketika beberapa orang di suatu komunitas itu, ketika terjadi bentrokan itu, mereka akhirnya pecah. Kan ada suatu istilah di mana terbentur. Ada istilah seperti itu kan? Baitan Malaka. Tapi itu tidak selamanya works. Itu tidak selamanya bisa berlaku ke makhluk seperti kita yang disebut manusia ini. Kadang-kadang suatu hal yang membentur itu bisa memecah, bisa membelah. Nah, itulah yang sedang di maintenance di tempat ini, supaya hal itu bisa sedikit diminimalisir, bukan dihentikan, diminimalisir, karena tidak akan bisa menghentikan pergolakan pikiran dan pikiran orang dalam skala otak yang berbeda. Itu nggak mungkin, sangat amat impossible. Oke, jadi aku pengen nge-mention di daerah maintenance tadi. Maksudnya di maintenance seperti apa tuh bang? Nah, di maintenance itu kenapa disebut di maintenance? Karena kebanyakan orang tuh kan akan lebih mengambil keputusan dia bodoh amat. Oke. Dia akan lebih memilih untuk menyerah. Oke. Nah, ketika dia membentuk suatu komunitas, organisasi, tapi itu ketika dia nggak mempunyai suatu akar yang sangat panjang untuk mengikat, itu dia akan nggak punya alasan lebih untuk bisa mempertahankan itu. Oke. Nah, di tempat ini karena seperti kita tahu, komunitas ini sejarahnya cukup ya, cukup bagus, jadi bukan suatu alasan untuk membuang atau kurang bisa memelihara. Itu kurang layak untuk kita lakukan. Karena mendirikan sebuah komunitas itu cukup mudah. Cukup mudah, betul. Membangun
membangunnya bisa banget bisa. Tapi apakah kalian sanggup mempertahankannya? Itu pertanyaan besar yang harus kalian camkan ketika kalian membuat sebuah komunitas, kelompok. Itu. Berarti semua orang bisa bikin, tapi belum tentu semua orang bisa mempertahankan itu. Nah, gitu itu. Ya? Jadi seperti sadar dengan kemampuan diri, apakah kapabilitas kalian itu cukup mampu untuk bisa membuat itu bisa bertahan? Bertahan kokoh. Gimana? Serasa webinar bukan? Serasa webinar kan sudah mampus kalian. Jadi yang membedakan itu memang sebenarnya di daerah maintenance kalau ada masalah. Fuck. Terjeglek banyak. Ini lucu banget sih. Ya, kembali lagi bersama saya. Kembali lagi. Sylvester Judge. Tadi kita sudah ngomongin masalah maintenance itu yang membedakan dan itu ternyata menurut Abang cukup unik ya, ada di suatu kelompok dengan hal-hal yang seperti itu. Cukup unik sebenarnya. Cukup unik ya. Cukup unik kenapa? Karena nggak semua orang, seperti kembali tadi di kalimat aku sebelumnya, nggak semua orang punya kapabilitas untuk melakukan hal itu. Dia nggak semua orang dibekali dengan kemampuan itu intinya. Nggak dibekali. Berarti bisa dipelajari itu ya? Bisa, tentu bisa. Bisa. Ya. Tapi kadang-kadang orang malas aja untuk mempelajari hal kayak gitu. Karena beberapa hal seperti ilmu sosial itu orang-orang nggak menganggap itu begitu penting, sama seperti orang menganggap ilmu pengetahuan lain seperti sains, math itu lebih penting bagi mereka. Tapi ilmu sosial itu yang kadang-kadang orang lupa untuk mempelajari. Oh, berarti di komunitas single factor ini secara sosial dan budaya itu sangat kuat gitu Bang ya? Kurang lebih seperti itu. Karena ikatan family yang Anda sampaikan sebelumnya tadi ya. Bagi Abang nih, apa sih yang membuat sepeda fiksi ini itu benar-benar menarik, dan apa aja nih yang selama ini Abang rasakan atau keuntungan-keuntungan ketika berkelompok di kelompok kuning ini? Nah, dari fiksi dulu deh, apa sih yang membuat Abang tetap menarik gitu ketika ingin bermain fiksi? Apa Abang nggak suka fiksinya tapi lebih suka kelompoknya? Nah, itu sebenarnya jawaban jujur. Oh, jawaban jujur di situ? Iya. Bukan karena nggak suka fiksi, bukan nggak suka amat. Cuman yang lebih mendongkrak suka fiksi itu karena orang-orangnya. Oh, karena orang-orangnya. Karena orang-orangnya, karena internalnya. Karena internal. Bukan karena sepedanya, bukan aku berarti nggak suka sama sepeda. Suka. Karena memang dari dulu emang suka sepedaan gitu. Cuman kembali lagi karakter itu yang akan membuat seseorang itu bertahan. Oh, berarti ini bukan tentang unitnya tapi tentang manusianya ya. Anjay, meskipun berapa puluh juta pun sepeda Anda, kalau manusianya uyuh baner, broken udah skip aja tuh ya. Skip. Oh, skip. Udah aku nggak cocok dengan kelompok itu. Betul. Oke. By the way, fiksinya pakai sepeda apa nih Bang? Belum ngorek dari tadi nih. Apa nih, Anda punya apa nih kebetulan nih? Nah, menariknya adalah sepeda saya tidak semahal sepeda teman-teman yang lainnya. Sepeda aku tuh nggak begitu mahal-mahal banget loh, fun fact-nya. Nggak begitu kayak mereka yang begitu spend money untuk bikin gitu, sepedanya itu lebih menarik. Lebih menarik. Punya aku tuh emang standar-standar aja, berbasic soloist 01. Ya udah dikasih aksesoris tipis-tipis, udah simple. Nggak begitu megah dan mewah dan pricey seperti yang mereka punya. Apakah saya jiper atau iri? Enggak. Karena setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Tapi setiap rapat nggak pernah skip. Hah? Saya tidak pernah bolos. Nah, itu tuh yang menarik dari Bang Bad Boy. Goesnya memang jarang, tapi rapat nggak pernah skip. Jadi nggak pernah ini ya merasa jiper atau malu dengan sepeda teman-teman yang puluhan juta ya? Enggak. Jadi aku pikir kalau misalnya aku suka, ada beberapa part yang aku suka, ya udah beli. Cuman kalau misalnya ada beberapa dari mereka beli sepeda yang jutaan, puluhan mungkin, nggak ada sedikit pun rasa iri. Tapi kalau memang nanti ada suatu saat nanti misalnya sudah ada keinginan gede, kayaknya ada suatu yang keren nih. Nah, yang lain diperjuangkan. Itu baru. Tetap esensi rapatnya lebih menggoda ya. Nah, itu yang lebih mendongkrak untuk tetap bisa ada di komunitas bendera kuning ini. Oh, oke. Nah, ini Bang, selanjutnya nih. Apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan rutin dari single factor ini? Secara eksplisit atau tidak eksplisit mungkin gitu.
Sebenarnya kegiatan apakah ada event-event yang membedakan atau seperti apa sih struktur atau hal-hal lainnya gitu? Struktur kegiatan. Aku nggak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh. Sebentar guys, ada api. ada api. Fire. Wih, aku pernah waktu itu datangin ini pengamen. Pengamennya bilang fire. Aku nge-lag kan. Fire bang, fire kata dia. Maksudnya bang, fire, dia ngeluarin gesture gini. Oh korek tuh ya? Astagfirullah, kenapa dia nggak bilang langsung korek aja, malah dia bilang fire gitu loh, api, kenapa nggak damkar aja datang gitu. Nah tadi bang, kembali tadi bang. Gimana tuh, apa saja nih kegiatan yang rutin dilaksanain oleh Single Factor ini? Kegiatan rutin? Sejauh ini kegiatan rutin itu jelas pasti Rabu-Rabu guys. Itu rutin yang diadakan setiap minggu, di mana itu diadakan di hari Rabu. Sesuai dengan namanya, Rabu-Rabu. Bukan Selasa-Selasa ya? Bukan Selasa-Selasa. Jadi kan? War jokes. Jadi itu kegiatan rutin untuk schedule rutin itu. Dan sedang diusahakan untuk ada sedikit plan untuk tahun ini, di mana kami akan... sombong amat ya. Angkuh nggak apa-apa, memang harus congkak dikit, coba tinggiin dulu dagunya. Kami gitu. Jadi ada blueprint, udah ada sedikit rencana untuk di setiap Rabu-Rabu itu akan ada event yang harusnya menarik. Jadi stay tune, nantikan aja ya. Rabu-Rabu di blueprintnya sudah ada, berarti udah dilaksanain? Hah? Udah dong. Udah. Dari sejak awal tahun kan, ini kan tahun ini kan. Iya. Januari ngadain apa kemarin? Januari. Aku lupa. Kriterium. Aku lupa. Fuck. Ya udah deh, terakhir deh bulan ini nih mau diadain apa nih rencana nih? Maret nih, lagi puasa. Puasa. Anjay. Jadi karena bulan ini yang megang Nino ya? Nino, dan sedikit sekilas katanya akan ada event track stand. Apa itu track stand? Buka Google. Nggak mau jelasin beliau. Jadi makanya buka Google. Jadi ada event track stand yang dipegang oleh Mas Nino di bulan ini ya. Nino itu siapa? Nino. Nah, siapa itu Nino? Nino siapa? Lu siapa, Not? Lu siapa? Anjing. Jadi tiap bulan di akhir bulan di Rabu itu pasti ada event ya, yang akan diselenggarakan. Diusahakan guys. Diusahakan bila tidak ada badai, tidak ada tsunami, akan ada event. Tapi pernah nggak race ketika badai? Hah? Pernah. Ada. Itu tepatnya di mana tuh? Nah, jadi pernah ada race barbar yang dilakukan race barbar yang saat itu hujan lebat dikala Hyang Batara Bayu sedang mengamuk. Siapa lagi tuh anjir? Terus jadi, kami malah nekat mengadakan sebuah balapan. Berarti wet race tuh? Wet race, di mana kami mengadakan balapan itu di apa sih namanya? Terminal. Aku bilang stasiun, guys. Stasiun. Gak ada stasiun di sini, gak ada. Terminal. Jadi di terminal di WA Gara. Di mana itu? Dia ada di mana sih namanya? Di Mahir Mahar. Di Mahir Mahar. Lintas nggak sih? Ya itu namanya di Mahir Mahar sih. Itu mana sih Mahir Mahar nggak sih guys? Coba yang tahu coba tulis di komen. Memastikan aja, betul salah gitu. Jadi kurang lebih begitu. Itu balapannya sangat amat memicu adrenalin. Keren pokoknya. Kalian buka deh di IG, ada sedikit cuplikannya. Oh, kita kasih aja ya cuplikannya ya. Ini cuplikannya guys. Oke. Nah, ini Bang, menarik nih. Sebenarnya ada ini nggak sih, ada syarat-syarat khusus nggak sih untuk bergabung Single Factor ini? Apakah toh kamu masuk grup udah join komunitas? Apakah ada syarat-syarat yang harus dilewati dulu? Ada, langsung kau tegang banget kok. Ada.
harus punya otak. Harus punya otak satu. Bercanda. Oh enggak, kira beneran itu di biografinya, enggak. Gimana? Bercanda. Jadi yang mau join silahkan join. Yang mau gabung ya gabung-gabung aja, bro, guys. Kalau kalian punya ketertarikan, punya minat bersepeda, punya ingin punya hasrat yang selama ini dipendam dan belum punya kru atau teman-teman, you guys have to join with us. Wede. Udah kayak gitu doang. Udah gitu doang, simple. Ngapain susah? Nanti milih-milih kriteria, nanti ujung-ujungnya ada backstabber. Oh. Gitulah. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Sederhana iya, nggak usah ribet-ribet karena di sini kita kan mau nanti kan akhirnya kita saling mengenal juga ujung-ujungnya. Jadi nggak usah pintar-pintar amat lah, nanti ada saingan. Mengenal, ada yang unik menurut Abang dari kelompok ini. Ketika Banyak. Abang mention mengenal tadi. Banyak. Siapa tuh yang paling terkenal di kepala Abang? Terkenal? Di kepalamu aja. Sekarang? Langsung kasih nama. Langsung. Pertama, Jejo, bro. Oh, Jejo ya. Jejo. Kasih dulu pesan buat Jejo. Jejo. Mulut dijaga, bro. Mulutmu harimau. Harimau ya. Jejo yang paling terkenal di kepala Jejo, Abang. iya. Karena kenapa ya? Karena dia dalam pikiran aku dia tuh seorang yang langsung aja ngomong aja ini ya. Langsung ngomong aja, enggak kita enggak pakai telepati ke mereka. Dia playmaker kalau dari sudut pandang aku dia seorang playmaker. Dia seorang public speaker yang bagus, dia seorang yang bisa membawa orang untuk ayo dong. Jadi dia bisa menginfluence teman-temannya secara nggak langsung ya. Di balik mulut dia yang sangat sampah, nggak punya akhlak. Tapi dia menginfluence orang-orang dia gitu ya. Dia menginfluence, itu sisi baiknya. Dan dia cukup percaya diri walaupun beberapa waktu yang lalu dia PD-nya ambrol. Gara-gara kalah ya? Gara-gara kalah. Rasain lu. Tuh titik balik ketika lu harus belajar lagi dan latihan lagi. Oh, jadi sosok Jejo yang paling terkenal di kepala Abang dan berpengaruh ya? Berpengaruh. Terlepas dari semua itu, jagoan gue. Jagoan dia. Nih Bang, menurut Abang nih, sepeda fiksi ini kan sering dikaitkan dengan gaya hidup dan budaya kan? Nah, apa sih sebenarnya makna sepeda fiksi dalam kehidupan anggota komunitas ini menurut Abang? Kalau untuk Abang sendiri lah, maknanya tuh loh. Makna sepeda fiksi ini? Tidak lebih, tidak kurang dari hanya sekedar adrenalin rush. Anjay. Motor cu gitu ya. Kendaranya cu gitu ya. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang kalau mengalami sih belum pernah ya, sejauh ini belum pernah. Tapi di anggota kelompok pernah ngalamin? Beberapa member ada yang pernah mengalamin. Apa aja tuh? Ada beberapa crash seperti tragedi tahu bulat. Riyandi. Tahu bulat itu ya. Tragedi tahu bulat di mana dia menggunakan sepatu yang ternyata dia lupa. Kalau itu sepatu klit gitu Kalau itu sepatu klit ternyata how the hell, man? Sama ini ya, teman-teman pernah cerita tuh tsunami parit itu pernah juga tuh Bang? Tsunami parit itu ya kan? Itu sempat sharing dan Abangnya sebelum mulai podcast ini, katanya waktu itu ada tsunami parit tuh yang nyebur. Itu nyebur sebadanan tuh. Di parit kebetulan itu balapannya di Tilung ya kalau nggak salah. Terus nyebur mandi tuh. Kalau cuplikannya ini. Nah udah. Oke, harinya agak sedikit hujan guys, jadi Tidak kondusif, tapi suara kami akan cukup terdengar jelas di sini. Cek. Dan selanjutnya nih Bang, Gimana? sebenarnya ada nggak sih masalah besar yang akan dihadapi kelompok fiksi single factor ini Bang? Khususnya di kota ini menurut Abang yang menjadi pelik? Apakah sebenarnya itu masalah pesepedanya yang turun atau masalah keberlanjutan kelompoknya atau gimana tuh Bang? Gimana ya? Namanya trouble, namanya problematika itu akan selalu ada di setiap kelompok. Jadi itu suatu hal yang tidak terhindarkan. Tidak bisa kita jangan dong nggak bisa kayak gitu. Jadi itu pasti akan ada. Jadi itu tinggal bagaimana kita memanage diri kita masing-masing, mengambil porsi kita masing-masing untuk menghandle hal tersebut. Kalau kalian sayang sama suatu hal, pasti kalian punya ada keinginan untuk mempertahankan apa yang kalian sayangi kok. Itu nanti akan timbul dengan sendirinya ketika kalian sudah memiliki rasa sayang. Jadi
yang harus dinotis itu apa? Sayangnya terlebih dahulu. Rasa kepemilikan terhadap sesama, teman-teman, saudara, keluarga ini, atau kepemilikan terhadap sepeda masing-masing, itu yang harus kalian maintenance setiap waktu ketika kita mengadakan setiap pertemuan. Itu yang harus kalian perhatikan juga sih sebenarnya. Jadi bukan kalian perhatikan, kita semua perhatikan. Jadi rasa kepemilikan ini sampai hari ini hanya ada beberapa golongan ya yang merasakan itu, belum semuanya. Sangat amat disayangkan, itulah fakta yang harus diterima di kelompok ini gitu. Ya. Oh, berarti inginnya Abang tuh kayak semua orang merasa memiliki yang kuat gitu di kelompok ini, biar kelompok ini bisa terus bertahan dan konsisten, terus bergaining gitu ya. Keinginannya seperti itu. Tapi apalah daya ketika tidak semua orang memiliki keinginan untuk berkembang. Tidak semua orang juga memiliki keinginan untuk aku kan datang cuma untuk sepedaan doang, aku datang cuma untuk fun doang. Jadi nggak semua orang datang untuk membangun sebuah hubungan. Jadi nggak semua orang datang untuk nimbrung ngobrol lebih dalam. Nggak semua orang memiliki rasa seperti itu. Jadi ada juga yang ya udahlah, aku cuman orang luar doang. Ada beberapa orang yang punya mindset seperti itu dalam sebuah komunitas, hubungan. Pokoknya kenapa aku nyebut hubungan? Karena kita semua ini kan manusia itu makhluk sosial, dan ketika kita saling berhubungan sosial, nah itu sudah disebut dengan hubungan. Public relation ya. Jadi semoga nih teman-teman juga memiliki rasa yang sama seperti yang Abang miliki ini untuk bisa bertahan di kelompok ini dan terus bergaining lah, khususnya di Palangkaraya dan di nasional dan di Indonesia gitu Bang ya. Well, I hope so. Sejauh ini nih, berapa tahun ke 2023? Sekarang 2025. Berarti hampir 3 tahun ya, Hampir, kurang lebih. Ya, hampir 3 tahun. Nah, di momen itu ada nggak Bang pengalaman lucu atau yang menarik atau personal yang menarik ya, mungkin bisa Abang ceritakan yang tetap memorable dari kepala Abang yang bener-bener kayak anjir nih lucu banget gitu. Kalau kecelakaan ya after kecelakaan ya baru lucu ya. Kalau kecelakaan agak-agak sik-sik panik lah gitu. Ada nggak kayak momen-momen lucu atau sosok personal yang ingin Abang ceritain gitu yang kalau nggak ada dia nih nggak rame gitu, atau hal-hal kayak gitulah yang benar-benar lucu. Hal-hal yang lucu ya. Kalau hal-hal yang lucu itu kan pasti akan tetap ada, banyak guys. Cuman aku nggak bisa ingatnya satu persatu, pasti ada. Sangat amat banyak pengalaman yang seru, menyenangkan, sedih, susah, seneng, yang bikin ngakak, yang bisa bikin nangis, itu pasti banyak. Cuman disitulah letak dimana kita akhirnya terkonek satu sama lain. Ketika kita saling bertukar emosi, disitulah pasti akan dapat feel-nya. Perlahanan pasti dapat kok. Jadi kalau pengalaman pasti banyak, gak usah diceritain deh. Kalian semua nyadar kok pasti. Tapi nggak mau gitu, satu aja. Satu ya. Satu aja. Satu itu yang paling memorable untuk aku sendiri itu dimana aku tuh marah. Ingat nggak? Oh, yang balapan di Yang balapan itu The Land of God ya. The Land of God. Nah, itu sebenarnya aku bukan marah sebenarnya sih guys. Aku tuh sedikit kecewa aja udah. Kecewa sama diriku sendiri, karena ternyata aku nggak begitu mampunya untuk membawa kalian untuk ke jalan di mana kita harus saling punya kepemilikan di tempat ini. Ini loh bukan tempat untuk individual. Maksud aku tuh ini bukan tempat di mana kita memikirkan diri sendiri. Ada fase di mana kita harus memikirkan ini untuk kita, bukan untuk aku, untuk kita. Ini loh kami, bukan ini loh aku, bukan gitu. Jadi kita bersama-sama, ini adalah kami. Itu adalah mindset yang harus dibangun. Oh, pas waktu itu. Emang waktu itu kejadiannya seperti apa tuh? Nah, jadi kejadiannya sebenarnya... Ini bukan lucu nih guys, tapi agak tegas mungkin ya. Jadi ya, gimana tuh? Di suatu race, balapan yang sangat amat fun. Seharusnya fun. Jadi fun, seru, tegang. Itu terjadi dengan sangat amat berjalan lancar pada awalnya. Cuman ya begitulah guys, namanya kadang-kadang ketidakselarasan itu pasti akan selalu ada. Jadi di beberapa momen itu mereka kok acuh tak acuh gitu, kok mereka cuek, kok mereka terasa nggak peduli. Aku mikirnya seperti itu. Jadi hampir terjadi sebuah insiden.
Hampir terjadi sebuah tabrakan. Hampir terjadi di mana mobil itu dia hampir masuk ke arena balapan. Tapi di situ orang-orang lengah, ada yang ngobrol, ada yang main HP masing-masing. Mereka mencar. Jadi mereka tidak punya kepedulian. Nggak punya kepedulian. Kok aku mikir. Jadi akhirnya meledaklah kekecewaan. Kok nggak peduli gitu. Ini loh menyangkut nyawa temennya. Ini loh menyangkut nyawa saudara dan keluarga dia. Kok nggak peduli gitu. Oh, di saat itulah Anda meledak gitu ya. Meledak. Jadi kita loh bertemu itu cuman seminggu sekali. Kalian punya kehidupan di luar itu tuh ada 6 hari. 1 hari itu kita punya agenda untuk kita bersama-sama seru-seruan. Tapi kalian malah asik dengan diri kalian masing-masing. Itu sangat amat disayangkan sih guys. Jadi hal seperti itu kalau kalian mau pelihara aja. Silakan. Pelihara aja gitu. Aku nggak membebankan hal kayak gitu kepada kalian gitu. Tapi kalian ketika seperti yang ku mention di kalimat-kalimatku sebelumnya, sayang itu yang akan membentuk kalian. Bang, gimana cara membentuk rasa sayang? Wah, itu sesuatu hal yang nggak bisa dibicarakan. Nanti akan ada kliknya kok. Ketika kalian nyadar, ketika kalian sudah mulai dekat satu sama lain, ketika kalian sudah mulai ngobrol, nanti akan terbangun kok sebuah koneksi, sebuah konektivitas itu akan terjadi secara tidak langsung. Kalian nggak perlu memaksakan diri. Wah, abang tadi bilang sayang, bro tadi bilang sayang. Gimana ya caranya? Kalian nggak usah memaksakan diri kalian. Sama kalian menyayangi seorang wanita deh. Apa yang kalian pikirin pertama kali? Entah itu raut wajahnya, senyum dia, bagaimana cara dia mengobrol, bagaimana cara dia nge-treat kalian. Berarti bisa jadi kritik juga bentuk rasa sayang, perdebatan juga bentuk rasa sayang. Betul sekali. Kadang-kadang sebuah kritik, sebuah kalimat kasar itu bisa menjadi bentuk dari rasa sayang dibandingkan sebuah kalimat manis yang berujung menusuk di belakang. Fuck backstabber. Oke, menarik banget nih sampai sini nih. Ada nggak bagi pendengar yang ingin mau mulai bersepeda fiksi, ada tips nggak bang atau saran gitu buat mereka yang ingin mencoba sepeda genre yang cukup berbeda ini, yang remnya di tangan Tuhan ini? Kalian harus punya kesiapan lebih sih. Kalian harus punya kesiapan lebih. Kesiapan apa? Kesiapan mental kalian, kesiapan kesehatan kalian juga diperlukan, karena kita mengerem itu bukan menggunakan tangan, guys. Kita mengerem itu menggunakan kaki, bukan lebih jelasnya bukan kita mengerem ke aspal ya. Nggak gitu. Itu tuh seret itu namanya. Nggak gitu cara mainnya, guys. Jadi kita tuh mengerem menggunakan kaki di pedal. Jadi kita ngelawan balik, itulah kurang lebih konsep seperti itu. Ya, doll trap tuh. Doll trap. Nah, jadi kalian harus punya kesiapan lebih. Kesehatan kaki kalian itu harus lebih ekstra. Kesehatan mental, bla 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 itu banyak sih. Dan juga kalau kalian satu lagi, kesiapan uang. Ada juga karena uang. Pasti keracunan. Karena dampak dari berkelompok gitu ya. Iya. Punya temen lebih bagus, kayaknya aku pengen juga deh gitu ya. Sejauh ini nih bang, mungkin bisa nggak kasih diksi-diksi harapan untuk komunitas single factor untuk masa depan? Apakah ada proyek besar atau harapan lah mungkin? Harapan untuk kelompok kuning abang ini? Kurang lebih harapannya itu sama seperti kelompok-kelompok lain, di mana mereka berharap kelompok itu pasti akan berjalan panjang, berjalan lama, bisa bertahan di mana beberapa generasi gitu. Pasti semua kelompok berharap seperti itu kok, simple sebenarnya. Tapi yang perlu dinotis adalah bertahan selama itu juga diperlukan orang-orang yang punya empati yang tinggi, punya kemampuan empati, kemampuan berlebih untuk bisa menangani sebuah kelompok lebih, supaya bisa lebih maju, bukan hanya sekedar maju, tapi bisa membuatnya lebih brandingannya lebih bagus. Jadi karena ini bukan sekedar panjang umur, tapi bukan sekedar panjang umur tapi nggak punya kualitas. Tapi kita berbicara soal kualitas, kembali lagi. Kualitas itu apa sih? Kualitas itu ada di mana? Ya seperti yang gue bilang tadi, di mana kita berkelompok dekat lebih terkonek, itu juga termasuk bagian dari kualitas. Kualitas bersepeda kita, kualitas konten mungkin. Oh, kualitas konten. Karena jadi kualitas komunitasnya ya? Iya, kualitas komunitasnya itu, karena tidak terlepas di era sekarang itu, konten itu sangat amat mendongkrak banget.
popularitas dari kelompok popularitas kita. Iya benar. Terlepas dari apapun yang terjadi di belakangnya, semua orang pasti akan tahu bagaimana yang kita tampilkan di depan layar. Itu harapannya kestabilan dan eksistensi terus berlanjut. Iya. Atau ada ini nggak? Harapan untuk pengguna fixed gear Palangkaraya masuk kayak fasilitas mungkin yang harus dipenuhi pemerintah kota. Iya. Atau apa tuh? Butuh apa gitu? Seperti yang kita tahu ya, kita ini kan nggak kayak di Jakarta gitu kan, kita nggak punya akses pribadi untuk jalur pesepeda, kita nggak punya sirkuit sepeda, walaupun kita ada di daerah mana tuh lupa, daerah apa sih namanya tuh? Apa tuh? Kalimantan di Kereng tuh apa namanya? Sabaru sirkuit. Nah itu ada sirkuit, walaupun itu sebenarnya sirkuit untuk kendaraan bermotor, tapi bisa juga digunakan untuk sepeda. Tapi kami butuh kok, Pak, Bu, kami butuh sarana yang lebih proper untuk sepeda fiksi, di mana kami bisa mengadakan agenda-agenda kami di tempat tersebut. We need velodrome. Bapak-bapak yang pemangku kebijakan, kita memerlukan tempat itu ya untuk menjadi fasilitas olahraga yang menarik untuk sepeda tanpa rem ini sih. Iya. Pak Sabran, Pak Fairit, kami mohon dengan sangat tolong bantu komunitas bendera kuning kami. Komunitas sepeda, karena kalau ada pelo tidak hanya anak-anak fiksi ya yang masuk bisa main, teman-teman yang lain juga bisa main, tapi gunain sepeda fixed gear di situ kan. Iya. Itu yang asik. Siapa tahu itu bisa menjadi tuan rumah cabur di pelo ini. Masa skateboard sama BMX Bapak dan Ibu bisa menyediakan, sedangkan untuk visi Bapak tidak bisa menyediakan sarana? Kenapa tidak? Nah, mungkin itu Bang ya. Kita menuju penghujung acara Bang. Kasih aku atau teman-teman buat pendengar closing statement yang paling bold. Anjay, dalam banget sitannya. Gini. Panjang banget. Fuck, prepare-nya panjang banget untuk keluarin closing statement, bayangkan. Aku bukan Ajay ternyata. Meledak, kata aja. Iya. Sesimpel sebenarnya, simple. Terkadang sebuah kualitas itu tidak bisa hadir di kesunyian. Justru di keramaian itulah kita bisa menunjukkan bagaimana kualitas kita. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Kalau kita berbicara soal kualitas, bakal panjang kan? Bakal panjang. Jadi kalian bisa menerjemahkan itu masing-masing di kepala kalian. Apa itu sebuah kualitas yang dibutuhkan di komunitas ini. Ya, kurasa itu cukup. And kita masuk ke penghujung acara. Untuk kalian, don't forget to comment, like, and subscribe, and share ke banyak teman kalian untuk nonton tentang video yang sangat unik ini dan banyak hal-hal menarik di dalamnya. And me, Franky Okada, Sylvester, stay chill out. Peace. We need velodrome.